Dan ini adalah untuk wawancara petunjuk khususnya. Jadi peserta dan asesor akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan yang dapat dilihat dari SIM PKB. Peserta dan asesor meletakkan komputer atau gawai yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. Lalu peserta dan asesor juga mengakses tautan Google Meet serta wawancara melalui SIM PKB. Nah, jika Bapak Ibu terputus nih sambungan internetnya di tengah-tengah seleksi, silahkan masuk ke tautan Google Meet yang sama. Lalu wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Dan selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh kandidat, bukan orang lain. Nah, ini adalah tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara, Bapak Ibu. Bisa dilihat di gambar ini, Bapak Ibu, yang diharapkan tampilan pada saat wawancara adalah bagian wajah itu terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagian wajah terlihat dengan jelas, seperti di kamera ini ya Bapak Ibu, sampai terlihat pada bagian pundak ke bawah ya, seperti gambar pas foto begitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga sama, atau seperti gambar yang ketiga ini. Jadi harapannya nanti pada waktu wawancara Bapak Ibu dapat menampilkan gambar yang seperti ini. Ini adalah bagian lain-lain ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, yaitu berpakaian yang sopan dan rapi, gunakan handsfree atau pelantang telinga agar suara terdengar dengan jelas, lalu menjaga konsentrasi Bapak Ibu selama proses simulasi mengajar dan wawancara berlangsung, alat komunikasi dalam mode senyap gitu ya, jika Bapak Ibu membawa handphone di sebelah laptop gitu, jadi pastikan handphonenya juga silent begitu ya, atau dalam mode senyap. Lalu Bapak Ibu juga pastikan ada berada di ruangan yang cukup kondusif dalam melakukan simulasi mengajar dan juga wawancara. Jadi tidak banyak gangguan suara begitu ya Bapak Ibu ya. Jika terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi dan Bapak Ibu tidak dapat mengatasi, mohon diinformasikan kepada tim pemantau. Nanti di SIM PKB Bapak Ibu akan tertera begitu ya Bapak Ibu, nama dari tim pemantau yang akan memantau jalannya seleksi yang Bapak Ibu akan ikuti. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh nanti diklik langsung nanti disambungkan kepada WhatsApp dari pemantau tersebut. Tapi perlu diingat bahwa pemantau bukan asisten pribadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat menghubungi pemantau jikalau Bapak Ibu mengalami kendala teknis saja. Lalu mohon kesabaran dari Bapak Ibu selama proses seleksi daring ini, dan pastikan sambungan listrik, internet, khususnya untuk Bapak Ibu yang berada di daerah-daerah yang memang sudah tahu, wah jam sore-sore itu pasti rawan sekali mati lampu. Nah, berarti Bapak Ibu siap-siap mengungsi untuk ke tempat lain ya, tempat-tempat yang mungkin jaringan listriknya lebih baik begitu ya, jika Bapak Ibu mempunyai slot jadwal pada jam-jam rawan. Lalu jika Bapak Ibu juga berada di daerah yang sulit untuk sambungan internet ataupun jaringan, nah pastikan jika Bapak Ibu sudah memperoleh jadwal, nah Bapak Ibu bisa sudah merencanakan di mana Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi ini, gitu. Yang mempunyai jaringan yang kuat dan juga listrik yang cukup stabil, begitu ya Bapak Ibu. Dan pastikan juga ya Bapak Ibu untuk cadangan, yaitu baterai laptop ya terisi dengan penuh, begitu juga dengan smartphone Bapak Ibu, sehingga nanti kalau misalnya ada jaringan yang
kurang bagus begitu ya, ini bisa menjadi cadangan untuk tethering dari handphone. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksinya dan menyebarkannya di internet ya. Ini ada masuk di dalam Undang-Undang ITE Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi rekaman yang dilakukan oleh asesor hanya untuk dokumentasi seleksi saja. Jadi Bapak Ibu dilarang untuk merekam atau menangkap gambar atau mempublikasikan apa yang proses yang terjadi pada saat Bapak Ibu simulasi mengajar dan juga proses wawancara. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar dan wawancara tidak dapat dilakukan apabila kandidat tidak siap. Contoh, Bapak Ibu dalam perjalanan gitu ya, sambil pegang handphone, sambil gini gitu. Nah, itu mohon maaf simulasi mengajar dan wawancara tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena jika dalam perjalanan Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu tidak siap untuk mengikuti simulasi mengajar dan juga wawancara. Jikalau Bapak Ibu siap, Bapak Ibu akan menyiapkan kondisi ruangan yang baik dan juga Bapak Ibu dalam kondisi yang siap untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Dan juga untuk penjadwalan Bapak Ibu ya, penjadwalan hanya akan bisa di-reschedule jika Bapak Ibu ada di dalam keadaan kahar atau force major. Force major itu seperti apa? Seperti misalnya ada bencana alam begitu ya Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu, misalnya gunung meletus ataupun banjir ataupun bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba begitu ya, atau misalnya ada anggota inti keluarga begitu ya yang terkena misalnya meninggal dunia misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu baru bisa. Kalau di luar daripada itu tidak bisa Bapak Ibu mengganti jadwal yang sudah dijadwalkan. Jadi ini betul-betul dipahami. Lalu Bapak Ibu jika sudah mendapatkan jadwal, mohon diatur jadwalnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara dengan baik.